Episode 61. Laura turun dari mobil Joshua dengan senyuman di bibirnya. Dari situ kemudian masuk ke dalam rumah neneknya setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Joshua yang sudah mau mengantarnya. Kok sepi banget? Laura mengerit ketika tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah neneknya. Namun Laura merasa sangat pangling dengan keadaan rumah tersebut. Begitu sangat rapi dan bersih. Mainan Tian yang biasanya berserakan di lantai dan meja pun tidak ada. Laura terdiam tanpa berpikir. Tiba-tiba bayangan neneknya sedang dianiaya oleh asisten rumah tangganya terbayang di matanya. Laura langsung khawatir, panik dan ketar-ketir sendiri. Laura bingung harus bagaimana karena tidak ada Marvel ataupun Joshua di depannya. Enggak, aku nggak boleh takut, nenek harus baik-baik aja, gumamnya kemudian. Laura menghela napas kemudian melangkah cepat menuju kamar sang nenek. Pelan-pelan Laura membuka pintu kamar neneknya. Laura tersenyum saat mendapati neneknya yang sedang terlelap. Jarang sekali padahal neneknya bisa sesantai itu jika siang hari. Nenek? Tanpa sadar Laura meneteskan air matanya. Laura kemudian masuk ke dalam kamar sang nenek dan duduk tepat di tepi ranjang di samping tubuh ringkih neneknya yang sudah renta. Ditatapnya wajah damai neneknya. Dulu setiap Laura pulang bekerja, neneknya pasti sedang sibuk di dapur, entah sedang menggoreng tempe atau membereskan sayur. Dan yang Laura tahu neneknya memang tidak pernah ada waktu untuk istirahat siang karena terlalu sibuk membereskan rumah seorang diri. Tapi sekarang yang Laura lihat benar-benar mengharukan. Neneknya bisa terlelap damai di atas kasur yang nyaman. Maafin Laura, Nek. Laura gak bisa bahagiain nenek. Lirih Laura dengan suara bergetar. Laura mengusap air matanya yang kembali menetes menyeberangi pipi cabinya. Gadis manis itu kemudian bangkit dari duduknya. Laura tidak mau mengganggu istirahat siang neneknya. Laura keluar dari kamar neneknya kemudian berjalan menuju dapur. Dan di situ Laura mendapati seorang wanita yang sedang fokus mengelap piring sambil bersenandung kecil. Pelan-pelan Laura mendekat. Laura tidak mau mengejutkan wanita tersebut. Setelah melihat wanita itu selesai dengan pekerjaannya, Laura pun menepuk pelan pundak wanita tersebut. Nyonya? Laura tersenyum, wanita itu terlihat kaget dan langsung membalikkan tubuhnya dan sedikit memberi jarak. Hai mbak, maaf saya ngagetin ya. Saya yang minta maaf Nyonya karena tidak melihat Nyonya. Laura menganggukkan kepalanya. Laura kemudian mengedarkan pandangannya. Dapur neneknya jauh lebih rapi dan bersih dari sebelumnya. Nyonya mau minum apa biar saya buatin? Tawar asisten rumah tangga tersebut pada Laura. Enggak mbak, nggak usah. Oh iya mbak, nama mbak siapa? Saya Sumi Nyonya, Sumiatun, jawabnya sopan. Laura mengajak Sumi mengobrol agar bisa mengenalnya dengan baik. Laura bahkan juga menanyakan tentang persaudaraan Sumi dan Mirna yang katanya cukup dekat. Laura sebenarnya masih sangat khawatir Ariana pasti akan mendatangi rumah neneknya jika tahu Marvel menempatkan satu pekerja di rumah neneknya. Kenapa bengong di sini sayang? Laura menoleh saat mendengar suara neneknya. Gadis itu tersenyum dan langsung bangkit dari duduknya di sofa. Laura memeluk erat tubuh neneknya merasa sangat bahagia melihat neneknya yang tampak sehat dan bugar. Nenek kok bangun? Tanya Laura sambil melepaskan pelukannya. Nenek Laura tersenyum, wanita lanjut usia itu kemudian membelai sayang pipi cabi cucu pertamanya itu. Iya, nenek jenuh juga bingung mau ngapain. Semua pekerjaan di rumah ini dikerjakan oleh Sumi. Nenek jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Laura tertawa mendengarnya. Itu yang dari dulu sangat Laura inginkan, mensejahterakan hidup neneknya. Dan sekarang itu sudah terlaksana meskipun memang bukan hasil dari jeripaya Laura sendiri. Sekarang nenek udah jadi nyonya, jadi nenek santai aja percayakan semuanya pada Mbak Sumi. Senyum Laura. Iya nak, ini semua karena kamu, nenek sangat berterima kasih ya. Laura hanya tersenyum saja, semuanya karena Marvel bukan karena dirinya. Oh iya nak, mana suamimu? Tanya nenek Laura. Tuan lagi di kantor nek, Laura kesini diantar sama asistennya Tuan. Jawab Laura. Bagus kalau begitu, ada yang mau nenek bicarakan sama kamu, ayo kita duduk. Laura mengernyit bingung, namun tetap menuruti neneknya yang duduk kembali di sofa. Ini tentang Nyonya Ariana, kata nenek Laura. Laura hanya diam saja menunggu apa yang ingin dikatakan oleh neneknya. Karena sejujurnya kedatangannya selain ingin mengunjungi neneknya juga ingin bertanya tentang Ariana. Memangnya kenapa nek? Tanya Laura penasaran. Nenek Laura menghela napas, tangan keriputnya terangkat dan mendarat dengan lembut di pipi cabi Laura. Tatapannya begitu sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dengarkan nenek baik-baik. Apapun yang terjadi nanti selama Nak Marvel tidak menyakiti kamu, tetaplah bertahan.
Jangan hiraukan Nyonya Ariana. Laura mengernyit. Hampir 3 bulan menjadi istri Marvel, sekalipun Marvel tidak pernah menyakitinya. Ya, meskipun memang pria itu sangat merepotkan, tapi Marvel juga sangat baik padanya. Nak Marvel orang baik sayang, percaya sama nenek. Laura menelan ludahnya. Sebaik apapun Marvel, namun Laura tetap harus sadar diri. Tapi Nek, kamu ada di tengah keluarga kaya raya itu bukan karena Nyonya Ariana, tapi karena Tuhan sayang. Mungkin perantaranya memang adalah Nyonya Ariana, sela nenek Laura pelan. Laura tidak tahu harus berkata apa. Ucapan neneknya sangat bertolak belakang dengan kata hatinya. Posisi kamu sama dengan Nyonya Ariana. Nenek gak minta kamu menjadi orang jahat. Nenek hanya minta agar kamu memperjuangkan kebahagiaan kamu, katanya lagi. Laura menggelengkan kepalanya. Neneknya salah besar jika menganggap kebahagiaan Laura ada di dalam keluarga kaya raya itu. Nek, aku di sana itu hanya sebagai pengasuh Tuan. Aku dinikahkan dengan Tuan Marvel karena Tuan Marvel tidak mungkin mau diasuh oleh orang lain. Nenek Laura tersenyum. Wanita tua itu langsung bisa memahami ucapan tersirat cucunya. Itu hebatnya kuasa Tuhan untuk gadis baik seperti kamu sayang. Laura semakin bingung dan tidak mengerti. Tuhan memang sangat baik pada semua makhluknya. Tapi tentang dirinya, Marvel juga Ariana, Laura tidak tahu di mana letak kebenarannya. Laura merasa dirinya adalah orang ketiga di mana posisi itu sangatlah salah. Laura menghalangi hubungan Marvel dan Ariana. Nenek, aku tidak mengerti dengan semua ini, lirih Laura dengan suara bergetar. Nenek Laura kembali membelai sayang pipi cabi Laura. Dengar dan ingat baik-baik Laura, kamu istri Marvel. Mengurus dan melayani Marvel adalah tugas wajib kamu sebagai istri. Apalagi suami kamu tidak bisa melihat untuk saat ini. Pesan nenek sama kamu, jadilah istri yang baik yang bersedia menemani suami kamu dalam keadaan apapun, yang mendukung suami kamu dalam keadaan susah maupun senang. Lakukan semuanya dengan hati dan atas petunjuk benar Tuhan. Percaya sama nenek nak, Tuhan selalu menyertai langkah orang baik, raih kebahagiaan kamu sendiri.